Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya masih akan membahas tentang teknik analisis data. Oke, saya akan coba menjelaskan tentang nanti di sini ada penjelasan tentang statistik deskriptif dan inferensial. Selanjutnya akan ada statistik parametris dan non parametris. Jadi dalam video yang kali ini tentang teknik analisis data itu akan fokus kepada perhitungannya ya, perhitungannya seperti apa. Kalau di video yang sebelumnya itu akan ada beberapa materi atau sedikit materi penjelasan mengenai penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, terus kegunaan tentang teknik analisis data ya, manfaat dan lain sebagainya. Oke, di sini analisis data. Analisis data dilakukan atas penelitian kuantitatif. Rangkaian kegiatan dalam analisis data diantaranya yaitu yang pertama, klasifikasi data, variabel dan jenis responden. Ada tabulasi data, ada perhitungan data untuk rumusan masalah. Yang keempat, perhitungan data untuk menjawab hipotesis. Teknik analisis data memakai statistik, deskriptif, dan inferensial. Oke, kita bahas poin yang pertama. Jadi rangkaian kegiatan dalam menganalisis data yang pertama yaitu melakukan klasifikasi data. Seperti pada video saya sebelumnya, di mana klasifikasi data di sini adalah data-data yang sudah kita ambil melalui kuesioner misalnya, kemudian kita kalau di sana itu melakukan editing data ya. Kita lakukan editing data per variabel atau per jenis responden atau per indikator pertanyaan atau pernyataan yang ada di dalam kuesioner yang sudah kita bagikan untuk pengambilan data. Jadi kita sudah melakukan klasifikasi data, melakukan pengklasifikasian. Variabel X-nya apa aja, indikatornya apa aja. Variabel Y-nya apa aja, indikatornya apa aja. Nah, itu namanya pengklasifikasian data. Secara sederhananya diklasifikasikan X1-nya apa, X2-nya apa, X3-nya apa, dan Y-nya apa. Jadi dikelompokkan berdasarkan variabel, bisa berdasarkan jenis responden, bisa. Ini misalkan ketika kita menggunakan strata respondennya, misalnya S1, S2, SMP, SMA, SD ya. Nah, itu kan berdasarkan jenis responden, yaitu stratanya. Lanjut yaitu tabulasi data. Jadi kalau di sini tabulasi data itu benar-benar ya data yang sudah diklasifikasikan itu adalah data-data yang sudah fix ya. Jadi masuk ke dalam tabulasi data itu data yang sudah fix, artinya sudah bukan data yang mentah lagi kan. Misalkan di sini masih dikategorikan secara umum, tapi di tabulasi data itu data yang siap untuk diolah. Kemudian ada perhitungan data dengan untuk rumusan masalah. Jadi nanti di sini data-datanya itu dihitung, bukan dihitung tinggi, dianalisis ya, dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang sudah kita buat. Terus yang selanjutnya, perhitungan data untuk menjawab hipotesis juga sama. Artinya dari poin 3 dan 4 ini kita melakukan analisis data. Ya, jadi sebenarnya ada dua ya, klasifikasi data, tabulasi data, terus ini adalah analisis data. Jadi data-data tersebut setelah ditabulasi kita analisis menggunakan ya tool apapun yang bisa kita gunakan, misalnya untuk mencari pengaruh regresi dan lain sebagainya, maka kita bisa menggunakan SPSS, Ifuse, Lisrel, Smart PLS, Amos, dan lain sebagainya. Tergantung kita bisanya menggunakan yang mana. Lanjut lagi, di sini ada statistik deskriptif. Pengertian daripada statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Dalam video sebelumnya juga sudah saya jelaskan bahwa statistik deskriptif ini hanya gambaran umum data-data yang kita peroleh setelah kita melakukan pengambilan data. Jadi misalkan min-nya berapa atau nilai rata-rata dari data yang kita ambil berapa, nilai tengahnya atau mediannya berapa, kemudian standar deviasinya berapa, nilai tertinggi berapa, nilai terendah berapa, itu hanya untuk menggambarkan data dalam penelitian. Poin yang kedua, biasanya digunakan pada populasi. Ini pun juga sudah saya jelaskan. Seandainya saya meneliti tingkat konsumsi masyarakat Provinsi Lampung, bayangkan saja ketika saya mengambil teknik populasi dalam penelitian saya, berarti mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus meneliti ya total jumlah penduduk atau bisa dikatakan jumlah KK
ya yang ada di Provinsi Lampung, mulai dari mungkin ujung di Kalianda ya Lampung Selatan sampai nanti di ujung perbatasan sebelum Palembang atau Bengkulu ya, karena ada beberapa Provinsi Lampung ya, kabupaten yang ada di Provinsi Lampung berbatasan dengan beberapa provinsi yang ada di Sumatera. Bayangkan berapa banyak ya populasi yang akan saya teliti, apakah saya sanggup. Kemudian waktunya juga berapa lama. Nah, ini jadi bisa menggunakan teknik sampling ya. Jadi di apa ya, diambil beberapa data yang dijadikan sebagai sampel, dan itu ada teknik-tekniknya tersendiri ya, teknik samplingnya. Mungkin untuk bahasan statistik deskriptif ini mahasiswa juga sudah pernah membahasnya di mata kuliah statistik ekonomi ya, baik statistik 1 maupun statistik 2. Saya lanjut saja. Nah, lanjutnya teknik statistik deskriptif. Yang termasuk dalam teknik statistik deskriptif diantaranya adalah distribusi frekuensi absolut. Jadi nanti data-data tersebut kita buatkan distribusi frekuensinya. Misalkan skor antara 10 sampai 15 itu ada berapa? Antara 16 sampai 20 itu ada berapa? Misalnya itu kan berarti namanya tabel distribusi frekuensi. Nanti kita juga bisa di dalam tabel distribusi frekuensi itu isinya adalah frekuensi relatif dan kumulatif. Terus ada tendensi sentral. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Dalam statistik deskriptif itu ada min, median, modus. Jadi data-data secara umum itu ada hasil perhitungan min, median, dan modusnya. Kemudian ada variasi. Variasi di sini isinya ada jarak ya, nilai tertinggi dan nilai terendah juga sudah saya sebutkan tadi. Ternyata di sini ada tambahan, ada min deviasi, angka mutlak penyimpangan nilai-nilai individual, ada standar deviasi juga sudah saya sebutkan. Di sini merupakan angka relatif penyimpangan terhadap nilai rata. Jadi di sini harus muncul ya, di dalam penelitian kuantitatif biasanya muncul statistik deskriptif di awal pembahasan pada bab 4. Tujuannya apa? Untuk mengetahui persebaran data secara umum. Lanjut. Kemudian, selain statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Kalau statistik inferensial di sini ya, adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi seandainya saya mau ngambil populasi kan terlalu besar jumlahnya. Kalau memang populasinya 100 maka saya akan ambil semua. Tapi bayangkan ketika populasinya sampai jutaan maka saya akan mengambil ya objek penelitian atau data itu dalam bentuk sampel yang digunakan ya untuk mengambil kesimpulan secara umum terhadap populasi tersebut. Nah, statistik inferensial disebut juga statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang. Nah, peluangnya seperti apa? Jadi peluang kesalahan dan kepercayaan disebut juga taraf signifikansi. Misalnya begini, pengaruh antara tingkat konsumsi dan pendapatan. Nah, apakah dengan naiknya pendapatan akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat? Jadi X-nya itu tingkat pendapatan, Y-nya tingkat konsumsi. Setelah kita hitung, setelah kita analisis menggunakan statistik inferensial bahwa untuk menghitung statistik inferensial yaitu pengaruh, kita menggunakan regresi. Setelah kita regres antara variabel X dan Y, ternyata nilai probabilitasnya adalah 0,02. Artinya nilai probabilitas tersebut kurang dari 5% ya, taraf nyata atau taraf signifikansi 5% atau 0,05. Artinya apa? Artinya bahwa memang benar dengan adanya kenaikan pendapatan atau peningkatan pendapatan maka akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Nah, kebalikannya seandainya kok ternyata ketemunya setelah diregres ya, setelah menghitung regresinya, variabel X dan Y nilai probabilitasnya adalah 0,06. Berarti berpengaruh tidak?
Ya sebenarnya berpengaruh tetapi tidak signifikan. Kita tinggal melihat apakah pengaruh itu negatif atau positif dan signifikan atau tidak. Nah, di sini masih banyak terjadi perdebatan antar berbagai antar berbagai cendekiawan ya, bisa dikatakan cendekiawan atau dosen-dosen ya, atau pakar-pakar terkait bidang statistika dalam penyebutan berpengaruh dan tidak berpengaruh. Tapi kalau mazhab saya, maksudnya saya lebih menganut ke yang berpengaruh tetapi tidak signifikan. Karena variabel penelitian yang kita gunakan itu pasti secara teori ada pengaruhnya. Hanya kesimpulannya signifikan atau tidak. Artinya signifikan atau tidak itu bukan berarti tidak ada sama sekali pengaruhnya. Nah, itu adalah mazhab yang saya pakai sampai saat ini. Walaupun saya juga sering dibully ya dengan dosen-dosen senior karena saya masih junior. Lanjut lagi. Nah, ini jadi signifikansi itu tadi ya ada 5%, 1%, dan 10%. Kalau untuk penelitian sosial itu 5%. Kenapa? Kenapa kok 5%? Kenapa enggak 1% saja? Nah, kalau 1% itu biasanya digunakan untuk kesehatan. Bayangkan ketika penelitian sosial yang 5% ini digunakan ketika untuk meneliti ini kesehatan. Bayangkan ketika kita melakukan sebuah dosis pengobatan ya. Karena semakin kecil itu kan harusnya tingkat keakuratannya semakin tinggi, sehingga bayangkan ketika di sini tentang ilmu kesehatan bukan 1% melainkan 5%. Nah, ini namanya coba-coba, jangan sampai nanti ya pasien atau sampelnya itu dijadikan sebagai bahan uji coba karena taraf signifikansinya 5%. Jadi biasanya memang untuk penelitian sosial itu taraf signifikansinya 5%. Tapi boleh nggak sosial itu 1%? Ya boleh saja. Boleh saja, tapi umumnya adalah 5%, dan untuk yang 1% ini biasanya digunakan untuk yang kesehatan. Nah, 10% ini ya bisa digunakan untuk semuanya. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, misalnya kok ketemunya 0,06. 0,06 itu tidak signifikan di 5%, tapi signifikan di 10%. Boleh nggak diinterpretasikan itu di hasil pembahasan? Boleh saja. Kalau saya pribadi boleh, saya bolehkan karena memang di sini ya 1, 5, 10. Pak, kalau 12% boleh nggak? Boleh saja, asalkan ada dasarnya dalam melakukan penelitian. Ya, bukan untuk ngakal-ngakalin supaya hasilnya signifikan ya. Nah, itu kadang-kadang banyak sekali yang berbuat curang seperti itu. Lanjut. Selanjutnya ada statistik parametris. Nah, statistik parametris itu seperti apa sih ya? Kita baca dulu poin yang pertama ya. Statistik inferensial terbagi menjadi statistik parametris dan non parametris. Nah, kita yang parametris dulu nih. Digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Artinya parametris itu ya ini rumus-rumusnya nih, parameternya nih. Pakai rata-rata ya, atau apa nih, mu, simpangan baku nih rumusnya, ada varians ya. Adapun statistiknya nih ya, mu diuji melalui x bar atau x rata-rata ya, dan di sini simpangan baku melalui s ya atau varian ya, dan di sini standar deviasi ini ya diuji melalui S2 ya. Jadi, oh ini simpangan baku ya, ini standar deviasinya, kalau ini yang varians. Kemudian pengujian parameter melalui data sampel disebut uji hipotesis statistik. Nah, ini yang sudah tadi saya sampaikan. Kalau misalkan data dalam penelitian mahasiswa itu misalkan populasinya 100 ya sudah, itu berarti seluruh populasi kita gunakan sebagai sampel ya. Tapi kalau populasinya puluhan juta, kita nggak mampu, ya sudah kita ambil sampel lalu kita uji statistiknya ya, gitu. Kemudian uji hipotesis statistik menguji hipotesis nol karena tidak diharapkan terjadi perbedaan antara parameter populasi dan statistik atau data sampel. Jadi uji hipotesis di sini untuk menguji hipotesis nol ya, apakah terjadi perbedaan antar parameter populasi atau tidak. Kemudian, statistik parametris membutuhkan asumsi, diantaranya data itu harus berdistribusi normal dan bersifat homogen atau linear. Makanya ada beberapa buku teks yang membahas untuk sampai tahap uji regresi itu harus melalui tahapan uji asumsi klasik yang di dalamnya ada uji normalitas data dan ada uji linearitas data, serta ada uji heteros,
multi-call, dan autokorelasi ya. Itu tergantung dari jenis penelitiannya sebenarnya. Kalau menggunakan ekonometrika pun itu juga tidak semua permodelan harus normal datanya ya. Tetapi memang ada beberapa dosen yang mewajibkan data tersebut harus berdistribusi normal. Lanjut lagi, statistik parametris sering digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Interval itu yang datanya menggunakan penskoran ya, penskoran misalnya memperoleh skor ya, skor sekian sampai sekian tuh gimana gitu kan. Berarti kalau misalkan kita menggunakan kuesioner, nah itu namanya data interval. Rasio itu yang bentuknya koma-koma, ya bentuknya prosentase. Lanjut lagi, seringkali parameter statistik sulit diketahui. Iya, benar sekali. Seringkali parameter statistik sulit diketahui. Kenapa? Ya karena parameternya itu beda-beda. Makanya kita harus fokus satu, dan itu memang ada dasarnya. Kita bisa melihat dari penelitian terdahulu dan buku-buku teks ya. Statistik non-parametris tidak menguji parameter populasi tetapi menguji distribusi. Jadi di sini ya, non-parametris itu ketika kita melakukan uji kok ternyata tidak normal, maka kita melakukan uji menggunakan yang ini, non-parametris. Karena kan ini, sering sekali parameter statistik sulit diketahui. Kalau misalkan tidak terdistribusi normal, terus bagaimana? Apakah kita lanjut atau tidak untuk penelitian kita kan? Atau kita ngakalin? Nah, yang nggak boleh kan ngakalin data supaya normal. Tetapi kalau memang benar-benar kita ngerti tentang penelitian, maka kita akan menggunakan teknik non parametrisnya, ya. Ya ini untuk tidak menguji parameter, tapi untuk menguji distribusinya, apakah normal atau tidak menggunakan perhitungan non parametris. Lanjut lagi, statistik non-parametris tidak membutuhkan asumsi sebagaimana statistik parametris ya. Jadi memang benar-benar berdasarkan data dan apa adanya. Tapi jarang sekali loh ada dosen pembimbing yang mensyaratkan, ya kalau nggak normal silahkan menggunakan uji non-parametrik, itu jarang. Kalau bisa ya datamu harus normal, saya nggak mau tahu. Itu kadang banyak dosen yang seperti itu. Sering digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Jadi jenis datanya nominal dan ordinal untuk perhitungan statistik non-parametris. Nah, di sini ada alat uji statistiknya ya. Ini ada jenis datanya nominal, ordinal, interval, rasio. Di sini ya bisa menggunakan binomial, X kuadrat satu sampel untuk yang nominal. Untuk yang ordinal bisa menggunakan rantes. Untuk interval rasio menggunakan t-test. Nah, kalau menggunakan rantes ini sebenarnya juga ngakalin ya, ngakalin data-data yang tidak normal. Nah, di sini ada komparasi ya, komparasi dari dua sampel relate dan independen. Nah, di sini menggunakan McNemar untuk data nominal ya. Untuk data nominal bisa menggunakan Fisher exact probability. Untuk yang data ordinal pakai sign test atau Wilcoxon match pair ya. Nih, match pair. Jadi nanti untuk uji non parametriknya ya ini yang digunakan. Ada median test, Mann-Whitney test, Kolmogorov-Smirnov dan Wolfowitz. Nah, di sini biasanya untuk normalitas ya, untuk normalitas dan yang parametris itu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov itu yang biasa kita gunakan. Tapi ketika kita menggunakan rantes, ya bisa saja kita buat datanya menjadi rantes, kemudian kita uji dan kita lihat nilai Kolmogorov-Smirnovnya biasanya sudah mencukupi dikatakan data tersebut normal. Ini kalau yang tidak tahu statistik pasti ya ya ketawa aja gitu ketika lo kok menggunakan rantes gitu, pasti nggak masalah gitu mak dosen yang tidak tahu statistik. Tapi kalau yang tahu statistik pasti diuji, ditanya sampai habis lah kenapa menggunakan rantes, kenapa tidak menggunakan tes yang normal. Terus di sini ada komparasi lebih dari dua sampel pakai yang Cochrane key, X kuadrat key sampel. Terus ada di sini ya Friedman two-way ANOVA, median extension, Kruskal-Walsh one-way ANOVA. Jadi di sini ini semua ini perhitungan ini ada di SPSS. Jadi nanti mahasiswa juga harus menguasai SPSS untuk melakukan teknik analisis data kuantitatif ya, terutama pengaruh. Di sini ada asosiatifnya, pendekatan asosiatifnya, ada kontingensi, koefisien nilai C-nya, ada Spearman, ada rank correlation, ada Kendall Tau. Jadi ada banyak sekali nih
Untuk interval rasionya ada t-test of release, t-test independent, one way ANOVA, two way ANOVA, one way ANOVA, two way ANOVA, Pearson product moment correlation, partial correlation, linear regression, multiple regression. Nah, ini untuk melihat yang kuantitatif ya. Ini untuk hubungan, ini juga untuk secara parsial bagaimana, terus secara parsial, terus secara simultan bagaimana. Jadi juga sama, ada linear regression, ada multiple regression ya. Jadi nanti mahasiswa bisa baca-baca lagi terkait dengan ini ya, tes-tes yang ada di dalam aplikasi SPSS dan digunakan untuk apa saja dalam teknik analisis data. Nah, di sini teknik analisis statistik asosiatif. Jadi untuk product moment correlation itu untuk menguji hipotesis asosiatif antara satu variabel independen dan satu dependent. Product moment correlation berarti untuk menguji hubungannya. Ada nggak hubungan antara X dan Y. Multiple correlation menguji hubungan dua variabel independen atau lebih secara bersama-sama dengan satu variabel dependent. Jadi sama di sini untuk mencari correlation hubungan ya antara X1, X2, X3 terhadap Y. Ada partial correlation menguji hipotesis hubungan antara dua variabel atau lebih dan terdapat variabel yang dikendalikan, maka kita menggunakan partial correlation, sama masih hubungan. Nah, yang ketiga ini linear regression. Regression berarti pengaruh, memprediksi perubahan nilai variabel dependent apabila variabel independen dimanipulasi. Tapi ini maksudnya dimanipulasi ini digonta-ganti ya, bukan terus kita mengganti data-data gitu ya. Maksudnya di sini apabila variabel independennya dimanipulasi, misalnya y-nya bisa lebih dari satu, misalnya y-nya pakai 3, x-nya 1, nah itu bisa ya. Jadi tidak hanya x-nya yang 3, y-nya 1, y-nya 3, x-nya 3 juga boleh ya. Boleh. Terus ada prosedur pengujian hipotesis ya. Di sini diuji parametrik sama non parametrik, satu sampel, dua sampel. Satu sampel pakai t-test, z-test, dua sampel pakai ini t-test dua kelompok sama t-test berpasangan. Uji non parametrik satu sampel pakai QS, chi-square, run, sama binomial. Dua sampel, sampel bebas sama sampel berpasangan. Untuk yang sampel bebas bisa pakai mean Whitney, pakai median, pakai QS. Untuk yang berpasangan bisa pakai Wilcoxon, sign, atau McNemar. Ini nanti ini harusnya sudah dibahas di statistik ya. Di statistik, entah statistik 1, entah statistik 2, entah aplikasi statistik ya, aplikasi komputer ya. Ini harusnya sudah dibahas. Kalau untuk di metode penelitian 1 mungkin hanya sebagai kulitnya saja, mungkin akan dibahas lebih jauh di metode penelitian yang kedua. Nah, di sini korelasi Pearson, jadi ini rumusnya, ini standar ya. Tapi kalau kita olah menggunakan SPSS, kita tidak perlu menghitung manual seperti ini, kita tinggal memasukkan variabelnya saja, kemudian kita gunakan salah satu cara perhitungan yang ada di SPSS, kemudian insya Allah jadilah hasil jawabannya dan kita tinggal melakukan penginterpretasian. Jadi untuk teknik analisis data saya cukupkan sekian. Jika masih ada yang perlu ditanyakan nanti akan saya bahas di video-video saya selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.